Hai anak-anak kelas 4 SDK Maria Ferrari. Jumpa lagi bersama Teacher Albert dalam pembelajaran matematika. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, di dalam pecahan terdapat 4 jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 3/5. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 3/1/2. 3 ini disebut dengan bilangan bulat dan 1/2 ini disebut dengan pecahan. Oleh karena itu disebut dengan pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah penulisan bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Dan yang keempat adalah bentuk persen. Contohnya 25%, 50%, 100%. Persen ini sebenarnya bentuk pecahan perseratusan. Ini persen ini adalah bentuk pecahan perseratusan. Maka kalau 10% berarti 10/100. Kalau 25% berarti 25/100. Oke, anak-anak sekalian, kita akan membahasnya lebih dalam satu persatu ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Baik. Pecahan biasa murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Bilangan yang di atas lebih kecil dari bilangan yang ada di bawah. Ini yang disebut dengan pecahan biasa murni. Seperti 1/2, 1/3, 3/4. Ada lagi misalnya 2/3. Berapa lagi? 9/11 dan seterusnya, banyak. Intinya yang di atas lebih kecil yang di bawah. Yang berikut adalah pecahan biasa tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, atau angka yang ada bilangan yang ada di atas lebih besar dari bilangan yang ada di bawah. Nah, dalam pecahan biasa tidak murni ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran nanti. Sebentar teacher akan menjelaskan itu. Contoh pecahan biasa tidak murni itu adalah 3/2, 5/3, 6/4, 10/7. Intinya yang di atas lebih besar di bawah lah. 12/5 dan seterusnya. Yang berikut kita berbicara bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ini. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ini yang disebut dengan bilangan bulat. 2 ini disebut bilangan bulat. 3 ini disebut bilangan bulat. 4 ini disebut bilangan bulat. Sementara 1/3 ini kita tahu pasti pecahan. 1/2 pecahan, 2/5 pecahan. Karena mereka 2 ini bilangan bulat dengan pecahan digabung, maka ya dikenal dengan pecahan campuran. Oke. Nah, yang berikutnya adalah
Teacher akan menjelaskan sedikit tentang pecahan campuran ini. Yang pertama, bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Sebelumnya teacher sudah mengatakan bahwa pecahan biasa tidak murni, biasanya kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, misalnya ini contoh ya. Minta maaf hurufnya kurang bagus. 1 misalnya 3/2. Bagaimana kita bawa ke bentuk pecahan campuran? Ya, 3/2. Ini 3 lebih besar dari 2. Yang di atas lebih besar yang di bawah. Pasti kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pertanyaan begini, bagaimana kalau misalnya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah atau pecahan biasa murni? Tidak bisa, kita tidak bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi pecahan biasa yang kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran hanyalah pecahan biasa yang tidak murni, yang bilangan yang ada di atas lebih besar dari bilangan yang ada di bawah. Nah, kita mengubahnya ini dengan menggunakan metode pembagian bersusun pendek, yaitu kita tulis 3/2 seperti ini. Ini di kelas 2-3 sudah belajar tentang pembagian seperti ini. Jadi 3/2. 3/2 berapa? Berapa yang dikalikan dengan 2 menghasilkan 3 atau mendekati 3, yaitu 1. Karena 1 kali 2 sama dengan 2, maka kita ini kurang 3 kurang 2, 1. Nah, berarti hasil yang pertama ini, 1 ini kita tulis menjadi bilangan bulat di sini, 1. Terus sisa yang di bawah ini, sisa dari 3 kurang 2 ini kita tulis menjadi pembilangnya. Per dengan berapa? Per dengan ini, penyebut aslinya ini, yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Bentuk pecahan biasanya 3/2, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/2. Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalnya berapa ya? 7/3. Oke, kita menggunakan metode pembagian bersusun pendek, yaitu 7 bagi 3 ya. 7 bagi 3. Sini berapa? Berapa kali 3 sama dengan 7 atau mendekati 7, yaitu 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kan mendekati 7. Kalau di sini 3 berarti 3 kali 3 9. Dia lebih dari 7 tidak bisa. Nah, sekarang kita kurang. 7 kurang 6 sama dengan 1. Selesai. 1 bagi 3 tidak bisa lagi toh. Jadi langsung kita tulis hasil di sini. Bilangan bulat ini yang ada di atas ini, hasilnya di atas 2 ini kita tulis menjadi bilangan bulat. 2. Yang hasil sisanya yang di bawah ini yang kita kasih pindah menjadi pembilang di atas. 1 per ini penyebut aslinya ini berapa ini? 3. Jadi 7/3 sama dengan 21/3. Oke. Nah, sekarang kita sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Ya guys, contoh ya. Nah, nomor 1, misalnya pecahan campurannya adalah berapa tadi? Yang tadi. Misalnya 2 1/3. Kita ubah. Nah, ini dari campuran ke pecahan biasa gampang.
tinggal kita kalikan saja. Bilangan bulat dikali dengan penyebut, bilangan bulat dikali dengan penyebut, dikali 2 kali 3 ya. Teacher tulis di sini. Ya. 2 kali 3 terus naik ke atas. Ini naik ke atas, ini tambah. Dia tambah ini. Ini berarti 2 kali 3 tambah 1. Nah, hasilnya 2 kali 3 6 tambah 1 sama dengan 7. Per penyebutnya seperti biasa di sini. Per 3. Hasilnya 7/3. Yang berikut contoh yang kedua, teacher ambil dari contoh yang lain. Misalnya 3/4. Berarti bilangan bulat kali penyebut berarti 3 dikali 4. Teacher tulis di sini 3 kali 4 biar Anda bisa ingat. 3 kali 4 naik ke atas tambah dengan 3 di atas. Tambah 3 yang ada di atas ini ya. Jadi hasilnya akan sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15. Penyebutnya tetap penyebut asli 4. Ya. Jadi 3/4 dia punya bentuk pecahan biasanya akan menjadi 15/4. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas lagi yang bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, persepuluh ribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ini contohnya ini 0,235. Jadi ini bacanya 0,235 bukan 0,235. Kalau Anda membaca 0,235 itu salah. Hanya dalam kehidupan kita setiap hari kita sering mendengar orang menyebutkan penulisan seperti ini dibaca 0,235. Salah ya. Jadi yang baca yang benarnya adalah 0,235. Kenapa teacher ini salah? Ya, kalau kita baca 235 di sini berarti nilai tempat angka 2 ini ratusan, nilai tempat angka 3 ini puluhan, dan nilai tempat angka 5 ini satuan. 0 ini juga satuan. Nah, tidak ada nilai tempat seperti itu. Oleh karena itu kalau kita baca 0,235 maka itu keliru. Harusnya dieja satu-satu. 0,235. Nah, ini teacher jelaskan ya. Jadi ini nilai tempat dari bilangan desimal ini adalah 0 itu adalah satuan, 2 itu adalah persepuluhan, 3 itu adalah perseratusan, dan 5 adalah perseribuan. Apabila tambah lagi di sini misalnya 0,2357 misalnya di sini, berarti 7 nilai tempatnya apa? Per 10 ribuan. Dan seterusnya. Oke. Misalnya begini, teacher kasih contoh. Misalnya begini. 12,317. Nah, ini berarti ini kita bacanya 12 karena 2 ini satuan, 1 ini puluhan. Jadi puluhan dan satuan belasan toh. Jadi ini 1 dan 2 kita baca 12,317. Begitu. Oke. Jadi ini kita lihat dari sini, mulai dari sini, 1 ini, 1 yang di depan ini nilai tempatnya puluhan, 2 ini nilai tempatnya satuan,
3 ini nilai tempatnya persepuluhan. Ini sudah di sebelah kanan tanda koma. Itu mulai persepuluhan. 1 ini yang di tengah ini perseratusan, dan 7 ini perseribuan. Oke. Mari kita bahas sedikit tentang pecahan desimal. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Pecahan biasa ke desimal. Oke, contoh ya. Langsung ke contoh. Ya, misalnya nomor 1, pecahan biasa ke bentuk desimal. Oke, misalnya 3/4. Ya, caranya bagaimana? Baik, caranya dengan menggunakan pembagian bersusun, yaitu 3 bagi 4. 3 bagi 4 bisa ke tidak? Tidak bisa. Oleh karena itu kita tuliskan 0 di sini. Koma, maka di sini kita tambahkan dengan 01 di sini jadi 30. Setelah tulis 0 dan koma, maka di sini 3 ini menjadi 30. 30 bagi 4 sama dengan berapa? Berapa kali 4 sama dengan 30 atau mendekati 30, tidak berlebih dari 30, yaitu 7. 7 kali 4 28. Teacher, kalau di sini 6 kali 4 24. Dia masih jauh. Setelah 6 kita coba lagi 7. 7 kali 4 28. Kalau misalnya 8 kali 4 32, sudah lebih dari 30, jadi tidak bisa. Oke, jadi kita kurangkan 30 kurang 28. 0 kurang 8 tidak bisa, jadi ini pinjam 1 dari 3, ini jadinya 10 toh. Ini 3 ini jadi 2. 10 kurang 8 2. 2 kurang 2 0, tidak bisa. Oke, sekarang 2 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Maka di sini dapat 01 di sini, jadinya 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurang 20 0. Selesai. Kalau sudah di bawah sudah 0 berarti sudah habis. Maka 3 bagi 4 sama dengan 0,75. Kita tulis 0,75. Ya. Nah, contoh lagi, misalnya ini contoh 2 ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Bagaimana misalnya seperti ini, 1/3. Baik, 1/3 ini teacher kasih contoh di sini. 1/3 berarti kita tulis 1 bagi 3. Ya. Karena ini lebih kecil dari 3, maka kita tulis di sini 0, ini jadi 10, tambahkan 0 di sini. Oke. Okay. 10 bagi 3 sama dengan titik. Artinya berapa kali 3 sama dengan 10 atau mendekati 10? Yaitu 3. 3 kali 3 sama dengan 9 tuh, mendekati 10. Kurang seperti biasa, 10 kurang 9 1. 1 bagi 3 tidak bisa. Ya, jadi tambahkan 0 di sini jadi 10. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti 10 lagi. 10 bagi 3 sama dengan 3. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 10 kurang 9 1. Ini nanti 0,333 terus sampai seterusnya, tidak akan pernah habis. Terus bagaimana teacher tulisnya? Kami akan menulis 0,333 terus begitu kan?
Oke. Kalau model desimal seperti ini, kita tuliskan cukup 2 angka di belakang koma, atau 1 angka di belakang koma, atau 3 angka di belakang koma, sesuai dengan permintaan. Ya. Tapi biasanya kita cukup menuliskan 2 angka di belakang koma. Jadi 0, ini nanti 0,3333 terus. Oke. Jadi kita cukup tulis 0,33. Cukup begini saja. Oke. Ya. Itu bagian yang pertama tentang mengubah pecahan biasa ke desimal. Sekarang bagian yang kedua, mengubah pecahan. Oh ya, ini harusnya mengubah pecahan desimal desimal ke biasa, ke pecahan biasa. Mengerti saja ini. Ya. Paham ya? Mengubah pecahan desimal ke bentuk biasa atau ke pecahan biasa. Contoh nomor 1. Oke. Misalnya 0,2. Ya. Nah, ini paling gampang. Untuk mengubah bentuk desimal ke bentuk biasa, kita lihat saja berapa angka ada di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, berarti dia pasti pernya 10. Berarti 0,2 berarti kita tulis 2 per 10. 2 per 10. Nah, anak-anak sekalian, teacher kan sudah pernah mengajarkan tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, 2 per 10 ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2. Berarti 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti 0,2 ini sama dengan bentuk pecahannya menjadi 1 per 5. Teacher, apakah kami tuliskan cukup 2 per 10 juga bisa? Ya, ini tergantung dari permintaan. Kalau memang disuruh untuk yang paling sederhana, ya jawabannya harus 1 per 5. Tetapi kalau hanya disuruh bentuk pecahan biasa dari 0,2, ya bisa 2 per 10, bisa 1 per 5, bisa. Oke. Yang berikut, misalnya nomor 2 ini, misalnya 1,5. Nah, ini nanti bagaimana? Lihat, perhatikan. Di belakang komanya ada berapa angka? 1. Sebelah kanan tanda koma ada 1 angka. Berarti pernya berapa? Per 10. Berapa per 10? Ini angka yang ada di sini. 1 dan 5. Berarti ya, komanya dihilangkan. Jadi bacanya 15. 15 per 10. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan 5 misalnya. Jadi 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Jadi 1 per 5 ini sama artinya juga dengan 1,5 ini sama nilainya dengan 3 per 2 atau 15 per 10. Nah, contoh yang ketiga, misalnya 0,25. Lihat di belakang tanda koma ada berapa angka? 2. Berarti pernya berapa? Per 100. Ya. Tadi kalau di belakang tanda koma 1 angka berarti per 10. Sekarang kalau 2 angka di belakang komanya 2 angka di belakang koma berarti pernya 100. Ingat saja,
2 angka di belakang koma per 100. Begitu. Kalau 3 angka di belakang koma per 1000. 4 angka di belakang koma per 10.000. Nah, ini. Berapa angka di atasnya? Ini angka yang ada di sini ini. 025 ini. Tetapi karena di depannya 0 berarti nolnya dihilangkan. Jadi kita cukup tulis di sini 25. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sederhanakan dengan berapa? Cari satu angka yang bisa bagi 25 dan bisa bagi 100. Ya, yaitu 25. Ini 25 itu ini. Karena 25 bisa bagi 25 yaitu 1. 100 bagi 25 yaitu 4. Jadi 0,25 bentuk pecahan biasanya sama dengan 25 per 100 atau 1 per 4. Oke? Ya. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti ya. Kita lanjut ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Oke. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100 yang ditulis dilambangkan dengan lambang seperti ini. Lambang ini disebut dengan lambang persen atau perseratusan. Contohnya 20% berarti penulisan artinya 20 per 100. 5% berarti 5 per 100. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang persen lebih dalam, yaitu yang pertama kita lihat tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Pecahan biasa ke bentuk persen. Contoh ya. Contoh nomor 1. Misalnya mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, berarti misalnya 1 per 2 ini sama dengan titik-titik persen. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ubah ke ini, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, berarti tinggal kita kalikan dengan 100. Jadi kalau 1 per 2 kita mau ubah ke bentuk persen, berarti 1 per 2 dikali dengan 100. Bagaimana perkaliannya? Ini kali 100 bilangan bulat ya, bukan pecahan. 1 kali 100. Jadi ini tulisannya 1 kali 100 ini per 2. Berarti sama dengan di sini 100 per 2. 100 per 2 ini artinya 100 bagi 2. 100 bagi 2. 100 bagi 2 sama dengan berapa? 50. Iya. Jadi 1 per 2 itu sama artinya dengan 50%. Iya. Nah, sekarang saya contohkan yang kedua. Misalnya 3 per 4. Berarti ini sama artinya berapa persen ya? Berarti saya kasih penjelasannya di sini ya. Misalnya ini 3 per 4. Berarti 3 per 4 kali 100 sama dengan ini 3 kali 100 hasilnya bagi 4, atau langsung saja begini 100 bagi 4. Kita lihat kalau pembagiannya bisa duluan ya langsung 100 bagi 4 sama dengan 25. 25 kali 3 sama dengan berapa? 75. Berarti ini sama dengan 75%.
tulis di sini 3/4 sama dengan 75%. Oke. Yang berikut kita lihat tentang mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Persen ke bentuk pecahan biasa. Nomor 1, misalnya 20%. Bentuk pecahan biasanya akan menjadi persen, tadi kan kita sudah tahu per 100 toh, 20% berarti menjadi 20/100 ya. Hanya kita sederhanakan. Jadi dengan 20 ya, dengan 20 toh dia akan menjadi 20 bagi 20 1, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi sama dengan 1/5. Jadi 20% itu sama artinya dengan 1/5. Ya. Yang berikut misalnya 40%. Berarti 40/100. Ya. Cari satu angka yang bisa bagi 40 juga bisa bagi, 100 juga bisa bagi. Misalnya 20 20/20 ini sama dengan sini 40 bagi 20 kan 2, 100 bagi 20 kan 5. Jadi kalau 40% sama artinya dengan 2/5. Oke. Ya, semoga bisa mengerti ya. Baik, kita lanjut yang berikut. Ini adalah tugas mandiri. Nah, soalnya sedikit saja, 3 soal. Namun di dalam masing-masing soal ada 2 pertanyaan. Jadi seluruhnya adalah 6 soal, 6 pertanyaan. Oke, harap dikerjakan dengan baik. Kalau tidak mengerti nanti tolong diputar lagi videonya, dinonton ulang agar bisa memahami. Baik, pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis pecahan sampai di sini, semoga bisa mengerti. Ingat anak-anak sekalian, selalu jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Ya. Sekian dan terima kasih.